Baik, kita lanjutkan pertemuan kemarin. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang pemeriksaan fisik, Ibu ulang sekilas dari atas, bahwa pemeriksaan yang dilakukan di lapangan itu, suhu, kita bisa menggunakan termometer dan langsung dilakukan di lokasi pemeriksaan, eee, pengambilan sampel untuk kimia air. Kemudian pH juga seperti itu langsung dilakukan di lapangan, dilakukan dengan 3 alat, yaitu dapat menggunakan kertas pH, sehingga yang menunjukkan angka 1 sampai 14, kemudian lakmus yang hanya dapat menunjukkan asam dan basa karena lakmus ini ada yang merah dan ada yang biru, kemudian pH meter. Nah, ini secara metodenya adalah, elektrometri, jadi dia dapat memberikan pH dalam, bentuk yang lebih detail, misalnya 6,2, 6,3, jadi dari 1 sampai 14. Kemudian selain pengukuran pH, pemeriksaan yang dilakukan di lapangan itu juga adalah pemeriksaan warna. Untuk, melakukannya kita menggunakan unit warna platinum kobalt yang akan menunjukkan warna dari air tersebut. Kalau air minum mungkin tidak begitu jelas warnanya, tetapi ketika kita melakukan pengujian air limbah, air sungai, itu terlihat jelas. Dan ini adalah prinsipnya adalah komparametri. Nanti hasil yang diperoleh itu kita bandingkan dengan satuan warna TCU, True Color Unit. Kemudian bau seperti yang dijelaskan kemarin dimasukkan ke dalam botol bermulut kecil seperti Erlenmeyer, kemudian dipanaskan sehingga pada suhu 40 derajat sehingga baunya itu, keluar. Kemudian rasa, ini hanya untuk air minum, jadi air minum itu seyogianya tidak berasa. Tapi kalau untuk air limbah dan lain sebagainya, itu sebaiknya, dirasa. Kemudian kita lanjutkan dengan turbidimeter, kekeruhan atau turbidimeter sama dengan ini juga menggunakan alat yang disebut turbidimeter dalam satuan NTU, Nephelomatic Turbidity Unit, eee, baik untuk air minum atau air bersih atau air limbah itu juga untuk kita lakukan pengukuran kekeruhannya. Kemudian kita sudah jelaskan juga kemarin bahwa untuk pengukuran zat terlarut atau TDS kita bisa menggunakan metode gravimetri. Gravimetri ini adalah satu metode berdasarkan pengukuran berat. Tetapi cara yang sekarang ini sudah ada alat yang disebut dengan TDS meter. Jadi secara elektrometri kita tidak, kalau dengan menggunakan TDS meter ini, kita hanya tinggal mencelupkan alat tersebut, itu sudah dapat memberikan hasil. Akan tetapi berbeda dengan yang dilakukan secara gravimetri, maka itu membutuhkan proses yang agak panjang. Karena gravimetri ini merupakan metode penimbangan. Jadi sampel itu, contoh itu, dilakukan penimbangan, kemudian dilakukan pemijaran hingga suhu 103 sampai 105 derajat. Jadi di sini kita menggunakan oven, sehingga dia membutuhkan waktu yang lama. Nah, metode ini telah dipersingkat dengan adanya sistem yang elektrometri yang hanya tinggal kita masukkan saja. Pada metode yang manual kemarin, itu sudah dijelaskan bahwa wadah plus sampel dikurangi berat wadah saja itu merupakan berat sampel pada perhitungan. Dan ini memerlukan waktu yang cukup lama, satu sampel saja berjam-jam memerlukannya karena waktu untuk membuat dia eee, suhu 103 derajat, kemudian didinginkan lagi dalam eksikator itu membutuhkan waktu yang lama. Kemudian, eee, kita masuk pada yang secara titrimetri.
Nah, di sini kita contohkan pada zat organik jumlah. Di sini dapat dia menggunakan metode titrimetri. Metode titrimetri itu adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan titrasi. Apa sih zat organik jumlah itu? Zat organik jumlah ini adalah banyaknya zat organik yang ada di dalam air. Mengapa ini perlu diukur? Karena organik jumlah ini pada konsentrasi yang tinggi ini akan memungkinkan untuk pertumbuhan kuman. Apakah di dalam air yang seperti air limbah ini zat organiknya tinggi? Tentu semakin rendah kualitas suatu perairan, maka dia akan memberikan jumlah zat organik yang tinggi. Sehingga dia menimbulkan dapat berpotensi mikroba itu dapat tumbuh di sana. Metode yang digunakan adalah metode titrimetri. Kita di sini menggunakan beberapa metode reagen yang dibutuhkan itu kita menggunakan asam sulfat, kemudian larutan induknya itu menggunakan kalium permanganat atau KMNO4. Di sini adalah tahapan awalnya. Sama dengan tahapan lain bahwa tahapan awal ini merupakan yang dilakukan itu adalah merupakan tahap standarisasi. Ketika kita melakukan metode titrimetri, maka tahapan pertama itu adalah wajib melakukan standarisasi. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian tahapan untuk standarisasinya yaitu silahkan siapkan kertas 1 lembar. Nah, pada tahapan awal kita sebelum melakukan secara penetapan kadar ini, penetapan kadar zat organik jumlah ini yang tahapan pertama yang kita lakukan adalah standarisasi. Standarisasi di sini adalah untuk standarisasi larutan baku kalium permanganat. Jadi di sini tuh kalium permanganat ini yang akan kita gunakan sebagai titran nanti pada penetapan kadarnya, sehingga kita bisa membutuh melakukan standarisasi kalium permanganat. Pakai apa kalium permanganat ini distandarisasi? Kalium permanganat ini merupakan baku sekunder, dia membutuhkan standarisasi dengan larutan yang telah diketahui konsentrasinya dengan pasti. Dalam hal ini kita menggunakan asam oksalat. Jadi kenapa Ibu menjelaskan detail begini tentang cara kerjanya seperti praktikum agar dapat lebih mudah dipahami. Kemudian standarisasi itu asam sulfat tahapannya sebagai berikut. Jadi 10 mili larutan baku asam oksalat dilakukan standarisasi dengan menggunakan KMNO4 atau kalium permanganat. Sehingga kita dapat melakukan perhitungan seperti yang Ibu tandain warna merah. Jadi di sini kita lihat konsentrasi awal KMNO4 ini adalah 0,1, silakan dicatat. Normalitas KMNO4 ini adalah 0,1. Kemudian V1-nya adalah jumlah asam oksalat yang dipipet. Itu sebanyak 10 mili, silahkan siapkan kertas ya. V1-nya 10 mili. Kemudian kita melakukan standarisasi. Nah, pada saat standarisasi ini, anggap saja volume titrasi atau V2-nya itu adalah 11,2. Sekarang carilah normalitas
KMNO4 ini yang sesungguhnya. Silahkan dihitung dulu untuk penyegaran. 0,982. Oke, Ibu kita cek dulu. Bulan. Ada yang lain? Tadi yang satunya adalah 0,1 ya. 0,1 dikali 10 sama dengan 11. Oke, sorry, N2-nya yang dicari. Kemudian dikali 11,20. Jadi N2 sama dengan 0,1 dikali 10 dibagi 11,20. Kita hitung dulu berapa hasilnya. Ada yang mempunyai hasil yang lain seperti yang disampaikan oleh Wawan? Adakah yang lain? Nol 0,089 ya. 892. Baik, hasilnya benar adalah 0,0892 ya. 0,0892 N. Karena normalitas ini dihitung sebagai 4 angka di belakang koma. Ya. Nah, kemudian sekarang pada penetapan kadarnya. Di pipet 50,0 sampel. Anggap saja sampel dalam hal ini adalah sampel air sungai. Itu kita pipet sebanyak 0,5,0 sampel. 5,0 mili ya. Kemudian dia ditambahkan beberapa tetes KMNO4 hingga berwarna merah muda. Nah, ini ditambahkannya ini bisa menggunakan pipet tetes ya. Kemudian ditambahkan 2,0 mili H2SO4 4N. Kemudian kita panaskan dia hingga mendidih. Kemudian kita tambahkan 10,0 mili. Ketika ada dalam cara kerja ini menggunakan kata 10,0, 50,0, maka alat yang digunakan di sini itu adalah pipet volume atau pipet gondok. Kemudian kita panaskan pendidihan selama 10 menit. Kemudian ditambahkan 10,0 mili 10,0 mili larutan asam oksalat hingga bening. Kemudian dia dititrasi lagi dia dengan KMNO4 sampai berwarna merah muda. Jadi hasilnya untuk zat organik jumlah ini adalah dalam satuan miligram per liter atau ppm ya. Miligram per liter atau ppm. Jadi untuk cara perhitungannya 1000 per D, 1000 per berapa tadi volume sampelnya tadi berapa? 50 ya. Volumenya 1000 per 50 dikali dalam kurung 10 plus A volume titrasi KMNO4. Sekarang kita coba dalam contoh, silakan ditulis dulu rumus ini. Kita coba untuk penetapan kadarnya. Silakan dulu ditulis. Allah Rabbi. Silakan dulu ditulis rumusnya ini, kita akan coba contoh sampel. Silakan ditulis Siti Zulaiha. Jadi 1000 per 50, 50 ini adalah volume sampel. Kemudian ditambah 10, 10 ini adalah jumlah asam oksalat yang kita masukkan, ditambah A. A ini adalah NKMNO4, A ini adalah volume titrasi KMNO4. Anggap saja volumenya ini adalah 10,4. Silakan dicatat.
Kemudian NKMNO4 ini, nomor B ini NKMNO4 ini adalah dari hasil kita tadi. Dari sini 0,0892 ini. Maka yang dicari adalah ininya, asam oksalatnya, kemudian dikali C ya, dikurangi 10 kali C. Ini adalah N asam oksalat yang tadi. Ini adalah NKMNO4, sementara di sini N asam oksalat ini adalah 0,1. Silahkan masukkan dengan kata 0,1. Apakah ada yang tertinggal? Kita coba hitung ya. 1000 dibagi 50 dikali. Berapa hasilnya, Wan? Atau yang lain? Bisa yang nggak jelas, Bu? Kenapa? Volume titrasinya Di saat nyampein 10,20. poin-poinnya. Kemudian dikali B. B itu adalah N standarisasi tadi. Dikali 0,0892 N kan? Jadi ini dikerjakan dulu. 10 ditambah 10,2 dikali 0,08 N ini dikerjakan dulu. Ibu kasih tanda hijau. Kemudian nanti hasilnya itu baru dia dikurangi dengan 10 dikali 0,1 N-nya asam oksalat. Dikali 3,16. Yang mana yang dikali dengan 3,16? Hasil pengurangan ini langsung dikali dengan 3,16. Kita coba hitung ya. Ini hasilnya adalah 20,2, kemudian kita kali dengan 0,0892. Sama dengan 1000 dibagi 50 kan 20 ya. Satu 0,80184 dikurangi 10 dikali 0,1. Ada yang hasilnya beda? Satu, 3,16. satu. Gimana? Ini 1, bentar, Bu. Kali 3,16. Jadi 1,8084 dikurangi 1 sama dengan dikali 20 dikali 3,16. Berapa hasilnya, Wan? Dikali 3. 50. 51. 51 ya, Bu? Ini dulu. Ini dulu dikali dengan dikurangin dulu baru dikali. 1,8018 ini
dikurangi 1, sisanya adalah 0,8 sekian, baru dikali 20 dikali 3,16. Hasilnya silakan dikoreksi, mungkin Ibu salah. Jika ada jawaban yang berbeda. Ada Yuningsih di sini? Ada Yuningsih? Bu, di B-nya itu Ibu bilang 10,4. Yang Gimana, B itu. gimana? Gimana, A-nya Ayu? itu volume tetrasi KM. Volume Tadi Ibu bilang 10,4. Terus yang ini dimasukkan 10,2 itu. ya? Enggak, tadi Ibu bilang 10,4. Jadi beda. Ya, tapi ini Ibu masukkan 10,2. Coba masukkan dia 10,2 Yuningsih. Ini Yuningsih kan? Iya. Ya. Apa Ajeng? Nggak kelihatan. Kalau di saya itu 50. Karena di mana 67, tempat bedanya, 62, Wan? Bu. Pada sisi mana tempat bedanya? Tadi enggak ada, saya ikutin ini sih Bu tadi. Cuman saya langsung tadi 1,18014 dikurangi 1 dikali 3,16. Baru dikali 20. Ya dikurangi 1 dikali dikali 20 dulu. Ini kan 20 dikali 20 ini adalah volume sampelnya. Ya, saya coba ulang lagi. Ya, silakan ya dicatat ya kalau untuk yang belum ya. Silakan dicatat supaya kita bisa langsung masuk ke yang lain. Kemudian kita masuk ke kesadahan. Apa sih yang dimaksud dengan kesadahan ini? Kesadahan ini adalah daya untuk mengedapkan sabun. Terutama kita yang berada di sekitar daerah pantai, kampus kita ini kan dekat dengan daerah pantai. Biasanya dia itu mempunyai kesadahan yang tinggi. Makanya ketika kita gunakan untuk mandi, dia akan agak susah untuk berbusa. Ya karena kadar kesadahannya tinggi. Kesadahan itu ada kesadahan total CA dan MG, ada juga kesadahan CA saja dan MG saja. Kalau kesadahan total itu dia mengukur CA dan MG. Prinsipnya di sini adalah kesadahan total CA dan MG itu ditentukan dengan cara titrasi langsung. Secara titrimetri juga dengan EDTA dengan standar EDTA pada pH 10. Menggunakan indikator Ericrom Black T. Kadar CA ditentukan dengan cara siklasi langsung. Sementara kadar CA itu dengan cara titrasi langsung dengan menggunakan EDTA pH 13, standar EDTA pH 13. Kalau CA dan MG tadi menggunakan EDTA pH 10, kalau untuk kadar CA saja dia menggunakan pH 13 menggunakan indikator Morex-Sieg. Jadi di sini itu ada prinsip kerja ada 2. Kalau untuk CA dan penentuan kadar EDTA, penentuan kadar kesadahan total yaitu kesadahan CA dan MG kita menggunakan EDTA pH 10. Sedangkan untuk penentuan kadar CA itu kita menggunakan EDTA pH 13 dengan indikator Morex-Sieg. Nah, untuk mencapai pH 13 ini dia ditambahkan NaOH 3N. Nah, di sini ada cara pembuatan reagennya. Di sini kita untuk membuat buffer pH 10 itu kita menimbang NH4Cl. Ini yang akan berfungsi sebagai buffer pH 10. Kemudian larutan buffer pH 13 itu dibuat dengan membuat NaOH 4N. Jadi ini telah diketahui bahwa kalau untuk ngebuat pH 13 itu kita menggunakan NaOH 4N. Kemudian kita menggunakan pembuatan indikator EBT, Ericrom Black T. Ericrom Black T ini adalah indikator yang kita belinya itu dalam bentuk serbuk. Nanti kita gerus bersama-sama dengan NaCl hingga massnya tertentu. Boleh juga kita mengebuat dia dalam bentuk cair. Misalnya EBT 0,5% yang berisi 0,5 gram dilarutkan dalam 100 mili alkohol.
Tetapi biasanya kalau indikator yang berbentuk cair itu dia mempunyai usia usia simpan itu yang lebih pendek. Dia hanya dapat bertahan hingga 2 bulan. Tetapi kalau kita ngebuat dia dalam bentuk serbuk, yaitu 0,5 gram EBT digerus bersama dengan 99,5 gram NaCl ya, serbuk NaCl. Jadi sama-sama serbuk itu kita timbang 0,5 ditambahkan NaCl 99,5 digerus dijadikan satu hingga merata. Ini untuk pembuatan indikator Morexit. Kemudian untuk EBT ya, maaf Ibu EBT. Kemudian ini untuk pembuatan indikator Morexit juga sama, 0,5 gram Morexit itu ditimbang, kemudian ditimbang juga 99,5 gram NaCl, digerus hingga dia mesnya itu tercampur dengan baik. Dan ini indikator ini akan bertahan stabil lebih lama daripada kita membuat dalam bentuk cair, yaitu 0,5 gram Morexit dilarutkan dalam 100 mili alkohol. Ini hanya tahan sampai 3 bulan. Kemudian kita masuk ke tahapan standarisasinya. Standarisasi EDTA 0,01 molar. Kalau tadi pada zat organik itu kita menggunakan satuan normalitas, di sini kita menggunakan satuan molaritas. Yaitu standar EDTA 0,01 molar dengan CaCl2 atau CaCO3. Kita bisa menggunakan CaCl2 atau CaCO3. Jadi untuk kita tahu molaritas dari EDTA ini kita membandingkannya dia dengan larutan baku primernya yaitu CaCO3 atau CaCl2. Yaitu di sini caranya kita menimbang dulu CaCl2-nya, kemudian dilarutkan dalam 100 sampai 100,0 mili dalam labu ukur. Atau kalau kita menggunakan CaCO3 itu cenderung lebih agak susah larut, jadi kita membutuhkan penambahan HCl dulu untuk membuat dia larut, baru kita add-kan dia sampai 100 mili. Kemudian kita pipet 10,0 mili CaCl2 atau CaCO3 ini. Kemudian kita tambahkan 2,5 mili larutan buffer pH 13. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa untuk berfungsi sebagai buffer pH 13 ini kita menggunakan NaOH 4N. Berarti untuk standarisasi di sini kita menggunakan NaOH 4N. Kemudian kita tambahkan beberapa tetes Morexit jika berbentuk cair atau satu spatel jika satu spatel ujung spatel itu ya. Jika dia menggunakan Morexit serbuk. Siapa tahu kita ngebuatnya Morexit campur NaCl untuk ininya. Untuk sebagai indikatornya. Lalu kita titrasi dia hingga dengan larutan EDTA hingga terjadi perubahan warna dari merah anggur menjadi biru. Oke, kita contohkan di sini. Ada waktu sekitar 3 menit. Kita coba contoh soal. P1 dikali C1 sama dengan V2 dikali C2. V1-nya di sini berapa? Untuk titrasi itu? Ini kan? Volume CaCl2 ini adalah 10 mili. Berarti V1-nya itu adalah 10,0 mili. Kemudian dikali konsentrasi awalnya adalah 0,01 molar. Sama dengan kita anggap saja V2 ini kan adalah volume titrasi. Volume titrasinya adalah 10,45, 10,40. Kemudian C2-nya ini yang kita cari. Berapa konsentrasi EDTA sesungguhnya? Silahkan dihitung. 0,0096, Bu. Oke, berarti maaf, ini kurangin angka 1, Ibu tulis.
10 dikali 0,01 sama dengan dibagi 10,40. Oke, betul. Jadi 0,0096 M ya. Nah, dari sini, dari analogi ini kita dapat gambarkan bahwa meskipun kita telah tahu bahwa konsentrasi awal larutan EDTH itu adalah 0,1 molar, tetapi kita tidak untuk mengetahui konsentrasi dia dengan pasti itu dia tidak mungkin persis sama kan dengan 0,1 molar, tetapi mendekati hasil tersebut. Untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu akan ambil gambar dulu sebelum habis waktunya. Silakan hidupkan kameranya. Maaf Bu, saya lagi di WC Bu.